offline malam-malam. Tapi baru ingat juga sih, baru ingat buat unboxingnya sekarang guys. Gak habis nangis. Jadi tuh ini tuh aku habis pakai ring light. Aku sekarang pakai ring light. Nih kalau aku matiin dong. Enggak guys, apa aku matiin aja ring lightnya biar nggak dikira habis nangis. Aduh, enggak guys, sumpah. Aku ini kali, aku banyak tidur terus habis pakai softline terus pakai concealer. Iya nggak sih? Kalian jangan menyebarkan info-info dong. Apa gue matiin aja? Yaudah gue matiin aja deh. Ring lightnya. Iya, kering gitu karena aduh kayak malam-malam pakai softline gitu loh. Nih. Kayaknya emang iya nggak sih loh? Ini kalau nggak pakai, iya kan? Jadi kelihatan sembab karena concealer deh kayaknya. Nyalain aja supaya jelas. Oh iya, tadi aku baru cek. Tadi setelah aku kayak udah mau live, terus pas ngecek tadi itu mau ngecek Twitter. Sebetulnya tadi tuh cek Twitter mau ngajak showroom, cuman apa namanya, malah pas lihat mention malah kayak kayak rame Kasiska gitu. Terus kayak ya udah akhirnya ngecek ini anak Kasiska. Keren ya, emang kayak beda weh. Kayak jadi coba ya, misalnya coba aja Sunday gue tuh kayak seumuran gitu sama Kasiska, terus gue satu sekolah, pasti pelajaran bahasa Indonesia kalau musikalisasi puisi pasti gue dapet nilai bagus mulu, ya nggak sih? Gue tuh kayak bisa bikin puisinya, tapi perkara disuruh musikalisasi ya gue nggak bisa dong. Apalagi gue kayak dulu entang banget dong waktu masih SMA kan, SMA SMP suruh musikalisasi puisi. Gue inget banget gue ngapain, gue tepuk tangan di kelompok gue karena gue nggak bisa nyanyi dulu ya. Kalau sekarang ya mungkin karena sejak JKT gue udah lebih bisa nyanyi gitu. Dulu gue tepuk tangan doang kan, kagak bisa main musik. Biasanya mainnya apa, recorder sama pianika. Kalau gue recorder sama pianika terus bagaimana gue bawain puisinya, bingung kan? Ini mana tuh gue niup sama gue puisi, jadi gue tepuk tangan doang gitu. Tapi kalau bisa gue teman sama Kasiska mah seru banget gak sih? Gue nggak mau pada bilang gue habis nangis, gue matiin aja di ring lightnya, sumpah. Gak cuy, no. Nih, terus gue mau unboxing aja. Sebetulnya gue hari ini mau nge-live sih nggak lama. Soalnya sekarang tuh nggak boleh nge-live lebih dari jam 12 guys. Karena ini tuh kayak lagi padet-padetnya kegiatan kan, kita kan. Jadi kayak janganlah nge-live lebih dari jam 12 malam gitu. Kita jaga kesehatan gitu guys. Jadi sekarang jam setengah 10, gue berarti nge-live kayak paling sekitar 1,5 jam. Ya males, gue kemarin pakai sih ring lightnya pas gue lagi video call. Tapi mungkin kalau video call tuh kayak make upnya full kan, gue pakai eyeshadow terus gue pakai eyeliner, jadi kayak nggak kelihatan bengep. Kalau ini tuh kayak bengep gitu loh guys. Kayak udah. Sebetulnya gue bingung ya, ini tuh biasanya gue tuh paket udah dibukain semua sama mama gue dari depan rumah, karena mama gue tuh anti gitu loh gini-ginian masuk ke rumah. Padahal sebetulnya ini kan ada lapisannya lagi kan, sebetulnya kayak dikardesin lagi gitu sama sellernya. Tapi mama gue biasa udah gatel aja, mama bapak gue udah dibukain semua gitu di depan rumah. Cuman karena gue bilang gue mau Tasya mau unboxing, ya udah akhirnya cuma dibuka kardusnya terus sama gue disemprot hand sanitizer gitu. Dan gue kayak gak biasa unboxing sih jujur. Dan gue tuh nggak mau merusak bubble wrapnya ini, soalnya apa ya, soalnya kayak masih bisa dipakai lagi dan gue suka bubble wrap. Jadi gue cuman kayak bakal menyayat-nyayat tipis si bubble wrap ini supaya bisa gue pakai lagi. Dan ini gue tadinya tuh gue nggak mau makeup sama sekali kan, tapi gue tau gak sih kalau misalnya gue tuh kayak lagi kurang istirahat ya, menurut gue tuh muka gue malah kayak biasa aja gitu. Tapi kalau gue lagi kebanyakan tidur kayak malah kayak beler banget gitu loh mukanya. Terus tadi kan gue kayak udah ngetes gitu kan showroom, terus kayak gue bilang ke mama gue, lah pucet banget ini.
Terus akhirnya gue pakai ini deh, gue pakai concealer dikit sama lipstick nih. Tapi nih rambut gue bener-bener gak nyatok, makanya gue cepol ke atas doang. Tapi emang gue biasa kalau di rumah kayak gini doang sih. Nah terus ya udah gini doang gue pokoknya pakai baju rumah, karena gue mau unboxing doang sebetulnya. Sayang banget nih ininya, bubble wrapnya agak gue kurang pro, jadi kayak buat gas ini gue kemarin tuh ada yang nge-gift gue kan, terus kayak dia ngasih bubble wrapnya tuh baik banget, terus gue kayak seneng gitu, kayak gue seneng deh di gift bubble wrap, gue berasa di gift bubble wrap aja gitu jadinya, dan gue kayak so happy karena bubble wrap. Ini gue lagi buka. Tapi gue kalau kan gue juga orangnya kan suka jualan ini kan, NCT juga lumayan, maksudnya koleksi gue gitu. Gue tuh suka jual album, jadi kan gue suka beli album ya, tapi tuh yang gue ambil tuh cuman kayak photocardnya gitu-gitunya, albumnya tuh nggak gue pakai, jadi ya biasa kalau udah gue jual albumnya gitu. Nah gue tuh juga tipe-tipe sellernya nggak bisa packing yang bener gitu loh, kayak gue tuh lakbannya tuh ngasal gitu. Jadi inikah yang dirasakan customer gue kalau nerima barang dari gue. Lihat, jujur ini lucu banget, dia kayak ngasih freebies gitu, jadi ini dibukakan, terus ini kan ini yang hijin, ini tuh yang hijin guys, ini tuh yang hijin. Jadi gue cuma beli photocard satu doang, photocard yang gue udah incer-incer deh kemarin. Terus di depannya dia kayak kasih ginian, mami, mami mau kuaci nggak? Ini sini tasnya ada kuaci. Mau gue suka banget makan kuaci, terus tadi banget dia kayak baru ngomong gitu loh, kayak kuaci mami habis, cuman kecil tapi ini kayak nggak tahu dapet paket tapi dalamnya dikasih gini, coba ada permen sama kuacinya. Kuaci buat mami aja, ini kan kuaci mami suka tapi kan mereknya juga. Ini untuk temen mami drakor. Ini sama permen, enggak permennya tasnya makan aja. Terus udah sikat gigi, nggak apa-apa ya, kocak dah. Lumayan. Iya. Tapi gue juga biasanya kalau ngirim ginian pasti gue kayak kasih freebies gitu loh. Tapi freebiesnya nggak pernah makanan. Freebiesnya biasa gue tuh punya kayak photocard unofficial, yang kalau misalnya pas konser gue dapat freebies, atau gue kan suka datang tuh misalnya acara ulang tahunnya Haechan atau acara apa gitu, gue suka datang. Nah biasanya tuh kayak dapet yang gratisan gitu loh. Atau kan misalnya kayak gue ngirim ke orang kirim ke gue dapet freebies gitu, karena misalnya itu bukan Haechan, biasa gue nggak simpen, gue kasih orang gitu. Tapi ini packingnya bagus guys, gue suka nih kalau dapet packing yang tebal gini, kayak gue bisa pakai lagi. Tapi emang standar packing photocard tuh kayak begini guys, betul ya, kayak tau gak sih, kayak kadang orang tuh bilang kayak bego gitu, kayak apa sih namanya, kok ngapain sih keluar duit buat beli kertas gitu. Tapi ya gimana ya guys, ya sama aja kayak beli fotopack gitu gak sih ya, kayak pengen. Ini sebenarnya ada ginian lagi, diplastikin lagi, jadi ini tuh biar dia nggak apa namanya, biar dia di ekspedisi gitu, dia nggak kena misalnya hujan atau apa, dia nggak merembes, nggak lembab atau gitu. Terus kemarin sih sellernya tuh nanya mau freebiesnya apa gitu, terus gue bilang hijin aja sama Jinsol, karena gue suka Jinsol. Terus dikasih hijin sama Jinsol. Nah terus pertanyaan gue, ini oh my god, ini guys gue merinding jujur, karena dia ngepackingnya beneran di dalam plastik gini doang gitu loh, dalam plastik terus kayak di gini doang. Sebetulnya nggak apa-apa sih, gue harus cek damage dulu berarti ya. Gue nyalain ini dulu deh, karena gue mau cek ininya dulu, gue mau cek damage-nya dulu ya. Gue deg-degan dia beneran nggak pakai inner sleeve sama nggak pakai top loader. Gue takut, gue nggak bohong. Kenapa dia nekat banget ya? Gue tuh biasa kalau gue ini gue pakai top loader kan mahal, tapi gue emang kayak nyetok gitu loh di rumah. Jadi gue kalau ngirim pasti selalu pakai top loader gitu sama inner sleeve. Tapi ini kayak beneran cuma dalam plastik guys.
Tapi selama nggak damage nggak apa-apa sih, cuman kayak gini guys, itu kan cakep banget ya. Gue udah ngincer banget, dan ini kayaknya sih aman sih. Gue cuman nggak tahu ini item di atas ini tuh emang bawaan PC-nya atau kenapa. Kayaknya sih bawaan deh, nggak tahu deh, soalnya kayak gue gini-gini juga nggak hilang. Ini gue harus tunjukin ke kalian. Mana ya, sabar ya gengso, gue kan suka menyimpan gitu. Jadi tuh ya ini hijin guys, cakep banget ya. Jadi tuh gue kalau nyimpen selalu ini kan, maksudnya kayak kalau dalam sini tuh ya ini udah aman gitu, udah kayak koleksi sendiri kan, gue simpen dalam kayak tempat kayak gini. Tapi kalau ini kan khusus buat Hechan doang, tapi yang gue simpen di sini. Waktu itu pernah juga ada yang nge-give gue foto Cartier, gue simpen dalam top loader. Nah top loader tuh kayak gini, dia tuh kayak tebel gitu loh, tebel, fungsinya ya buat melindungi aja supaya dia tuh nggak ketekuk. Nah gue tuh emang kayak nyetok top loader sih, karena selain buat nyimpen buat diri gue sendiri, ya kalau gue lagi ngirim ke orang, gue pasti selalu masukin top loader. Sebetulnya mahal, dan ini lumayan mahal, cuman kayak ya gue tahu gitu, ini beli tuh kayak kotak namanya top loader. Iya biasanya ngirim photocard pakai ini, masukin. Nah berhubung ini gue tuh udah mau habis gitu loh isinya, udah full gitu. Yang Hechan gue emang akan beli baru sih, jadi gue nggak bisa nyimpen yang Yeri, yang hijin juga gue nggak bisa simpen di dalam situ. Gue kayak simpen di tempat terpisah, makanya harus gue masukin top loader gitu, biar dia kayak ya aman aja gitu. Soalnya gue takut, gue ngeri ketekuk. Gue beli mahal, ya nggak mahal-mahal banget sih. Gue nggak tahu sih kalau foto pack JKT itu berapaan sih, maksudnya kalian kalau ngoleksi kita gitu berapaan sih biasanya. Kenapa nggak dilaminatin? Jangan dong. Tuh iya, trading card game juga ngirim pakai top loader. Iya soalnya ya gitu deh, biar nggak damage aja. Itu kan cakep kan. Top loader juga banyak jenis sih, ada yang kayak gini, tapi dia tuh kayak bukan ini deh kayaknya. Bukan gue tuh dulu ada pernah seller yang ngirim gue pakai top loader yang kayak cuma plastik tapi nggak kenceng gitu. 20k apa 200k. Iya ini kayak gue berasa lumayan sih. Gue beli berapa yang kemarin nih, di atas 150, tapi gue lupa pasnya berapa. Tapi dia sistemnya DP gitu, makanya gue lupa gue udah DP berapa. Terus pas barangnya nyampe Indo baru gue DP lagi, baru gue lunasin. Jadi gitu. Ini adalah yang pertama yang sudah datang. Ini si izin, gue nunggu ini lama banget. Ini kayak pas zaman ini udah lama tuh, kayak udah berbulan-bulan yang lalu. Ini foto Luna, iya mahal, dan gue ini hijin, jadi ini makin mahal karena gue suka hijin. Emang susah sih suka sama orang yang laku ya gitu ya, jadi kayak lebih mahal pasarannya. Gue nggak bisa, gue nggak kuat gitu. Terus gue dapet freebies gitu deh, nih freebies hijin soul sama hijin sama Eong Safan, ini juga hijin, berat pembatas buku gitu. Kena cukai kah? Pasti kena cukai. Dan biasa tuh orang tuh kayak dari kemarin tuh gue nyari sebetulnya. Biasa ini kan kayak dari album gitu kan. Nah dari album tuh kayak biasa orang beli satu terus dapat banyak semua, jadi sharing gitu kan jatuhnya. Nah kemarin tuh gue nggak nemu yang sharing, jadi gue kayak ya gue pesen aja sendiri, PO sendiri gitu. Jadi kayak bea cukainya gue kayak nanggung sendiri, makanya dia agak mahal. Dan sebetulnya gue masih ada satu lagi PC yang gue tunggu, yaitu photocard Yuna Itzy gue yang belum sampai sekarang, dan katanya sih Maret awal mungkin nyampe. Tapi itu kayak lama banget guys, gue gak kuat. Fotopack JKT juga gitu gak sih? Kayak tergantung member gitu harganya, ada yang lebih mahal. Nah terus gue ada yang mau gue pamerin, gue punya ini guys. Kemarin gue dapet gift dari Baby Oshi.
ada yang ngasih gue ini. Terus kan gue fotoin ke Kak Baby kan, gue bilang, Kak lihat Kak gue dapet ini Kak. Terus kata Kak Baby, itu rare. Terus gue kayak, wah gue punya barang rare Kak Baby. Lihat ini, kocak. Nah terus yang kedua ini paketnya gede guys. Aduh maaf gue kayak masih gak. Paketnya gede. Ini season greetingnya Haechan. Ini katanya Kak Baby udah lama banget. Gen 1 gak sih? Ya kan? Apa kalian mau beli? Enggak lah, gila lu. Enggak lah, gue gak akan jual ini guys. Gue akan simpan ini baik-baik. Emang ini mahal, serius. Ya udah nanti kalau gue BU akan gue lelang. Canda. Dijual nggak? Sumpah makasih banget loh sama fans sama Baby Oshi yang udah ngasih gue ini. Kalian mempersiapkan itu ke gue berarti kan kenangan buat gue. Lucu banget. Nih gue lagi mau buka ini. Ini itu season greetingnya Haechan. Gue sharing. Jadi itu kayak ada banyak, tapi yang gue ambil yang Haechannya doang. Tapi sebetulnya gue tuh orangnya kayak kalau lihat Haechan ya gue langsung beli, gue nggak mikir gitu. Jadi sebetulnya pas ini nyampe pun gue kaget kenapa gede banget, karena gue nggak tahu ini isinya apa aja. Jadi gue kayak asal aja gitu, kayak pas lihat season greeting Haechan, oh Haechannya gue langsung aja gitu, karena kan rebutan kan. Kayak gue tuh punya semacam GO gitu loh. GO tuh group order. Jadi kayak dia yang pesenin di Korea biar bea cukai nggak mahal gitu kan. Jadi dia buka gitu loh, misalnya kayak ayo gue open slot nih, sharing gini-gini. Tadi dia pesan banyak. Nah tapi kayak harus buru-buruan karena ya rebutan gitu. Kalau udah kehabisan slot ya udah gigit jari aja. Aku juga sering tuh, gue juga sering kalau misalnya lagi latihan atau apa, toto mereka open slot terus gue kayak ya udah gue kehabisan gitu. Makanya pas ini kebetulan kemarin gue langsung aja order. Kalau gue nggak tahu apa yang gue order, gue cuma tahu season greeting tapi gue nggak tahu isinya apa. Dan ini tebel banget sumpah, lihat deh. Ini tuh isinya kayak segini nih, tapi lihat bubble wrapnya tebel banget. Jadi ini kayak aman banget guys, gue seneng banget. Oh pantas berasa tebel tapi isinya segini gitu guys. Dan lihat bubble wrap gue segini bayar, masih tebel banget. Biasa bubble wrap gini gue nggak gue mainin sih, gue simpen buat kalau gue kayak mau ada kayak kirim apa gitu, bubble wrapnya gue ada. Ini nah, Tashi dari kakak GO nya. Ini gue udah langganan banget sama kakak GO nya. Tapi kayaknya dia nggak tau deh gue JKT. Aduh gue takut banget nih, ada yang apa sih, kok kayak ada, lihat nggak sih di pinggir kayak ada yang kayak. Terus pas gue mulai dari samping ada juga, gue takutnya ini kayak sesuatu yang bleber gitu loh. Maksudnya misalnya dalamnya ada konten apa terus dia kayak kelebihan gak muat, gue jadi takut mau ini. Gue takut banget cuy, takutnya gue malah nggak sengaja nyobek isinya. Nah, lu nggak bisa print sendiri ya, nggak bisa dong. Takut banget jujur. Wah geng, ini gue pelan-pelan banget, gue nggak tahu itu apa soalnya. Oh enggak, oh itu stiker. Oh my god, itu stiker gue udah gini nggak tahu itu stiker doang. Tapi ya gue tahu sih nggak mungkin sih mereka kayak packingnya nggak ini, karena selama gue pesen di mereka selalu aman. Udah lihat sumpah. Gue nggak tahu lagi gue harus apa ini, kayak sempurna banget. Gue nggak tahu gue beli berapa, gue bener-bener serupa itu. Dan gue beli udah dari lama. Karena ini season greeting, berarti harusnya tuh gue dapetnya tuh Desember akhir, karena ya season greeting buat menyambut 2021. Jadi harusnya tuh kayak awal Januari udah di rumah gue, cuman gue lupa banget kayak karena dia lama gitu kan. Ini baik banget jujur, kayak gue kayak gimana ya guys. Gue tuh kadang mikir ya, gue tuh salah satu alasan gue semangat kerja tuh ya ini guys. Mana ya salah satu alasannya, bukan berarti gue kerja buat ini doang, tapi maksud gue kayak
gitu deh. Kayak dulu tuh gue nggak bisa ngoleksi gini-ginian karena ya lu pikir lah, mana mungkin sih ada orang tua yang mau beliin anaknya, maksudnya ada sih tapi mak gue mana mau beliin gue beginian gitu kan. Kayak maksudnya kayak buat apa, mau pajang doang nggak dipakai bla 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 gitu. Jadi gue bener-bener baru bisa ngoleksi ginian tuh ya sejak gue punya duit sendiri. Dan gue punya duit sendiri tuh ya karena gue masuk ke JKT. Jadi kayak gue gitu, ngerti gak sih? Ini sopan. Gimana dong? Gue singkirkan dulu si cutter ini karena gue takut. Ada stikernya juga. Ya cuma bikin tai gigi ya. Ya gimana, itu gratisan doang. Oh. Jujur aku gak tau ini dapetnya apa aja, tapi ini aku dapet top loader lagi juga dari mereka. Dan dalamnya ada isi gitu, ada lumayan banyak, tapi aku gak tau isinya apa aja. Oh dari samping, wow, oh. Inner sleeve-nya. Aduh gue takut banget, gue kayak pelan-pelan banget bukanya, gue takut kayak gini. Oh ya ini card case top loader tapi yang dari samping. Kalau punya gue kan semua dari atas, ini dari samping gitu guys. Ini dari samping, bisa pakai kayak gini. Gue akan simpan top loadernya. Dan ini kayak bagus banget, gimana dong? Lihat, kayak cantik banget. Gue nggak ngerti lagi gimana sih cara gue nunjukin ke kalian. Ini tuh kayak jaketnya kayak gini dong, sumpah. Sumpah sih bagus banget, sumpah. Bagus banget ya sih, bagus banget cuy. Gue kayak emosional gitu. Gue akan masukkan ini ke dalam sini. Masih ada sebetulnya, ini masih ada, cuman kemarin gue sempat masukin yearbooknya Shotaro ke dalam sini. Maaf ya Shotaro, gak mau lengserin dulu karena gue tuh emang sempet oleng ke Shotaro sebentar nih. Shotaro gue yearbook gue beli waktu itu, ada yang nawarin ke gue murah kayak cuma 80.000. Jadi gue kayak oh yaudah langsung ambil aja Shotaro. Ini member baru guys dari Jepang, member NCT baru dari Jepang, namanya Osaki Shotaro. Gue tuh emang kayak suka oleng-oleng gitu loh ke orang Jepang. Karena ini gue udah penuh, gue akan mindahin Shotaro-nya. Maaf ya Shotaro. Emang ini harusnya tempat Hechan doang sih sebetulnya, cuman ya gitu deh. Gue harus pindah. Gue nggak enak jadinya sama Shotaro. Apa dah? Pas Shotaro juga nggak tahu. Cuman gue kayak nggak enak aja. Sumpah sih ini. Nih. Dan ini kayak gue nggak tahu sih kelihatan kan apa nggak kelihatan sih pasti, tapi ini kayak sebetulnya hollow gitu loh dia. No, ada pelangi-pelanginya sih kalau kalian lihat. Dan gue akan masukkan si Hechan ke sini. Aduh, cakep banget. Gue kayak bingung sumpah harus ngomong apa. Gue swipe si Hechan kayak gitu banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama yang boboan. Sama ini 9. Ini 9. Nah, gue tuh kalau masukin ke dalam sini, inner sleeve-nya tuh suka gak muat. Muat gak sih? Kalau misalnya inner sleeve-nya gak muat, terpaksa gue copot. Oh, gak, ini muat inner sleeve-nya. Gue akan beli lagi sih. Gue harus beli lagi sih tempatnya. Karena gak cukup buat koleksi gue. Maksudnya mendingan copot inner sleeve sih. Gimana ya? Inner sleeve-nya tuh yang ditempel gitu soalnya, bukan yang dimasukin doang. Kalau yang dimasukin doang sih biasanya dia cukup ya, karena kayak nggak ada sisaan gitu di ujungnya. Ini tuh kayak sisaan begini loh, jadi dia kayak nggak muat gitu buat dimasukin. Ini sleeve gue simpen deh. Mungkin aman kok di rumah gue kan, kayak nggak akan kena kenapa-napa. Gue simpan dengan baik, jadi dia kayak nggak akan kenapa-apa.
yearbook Haechan gue belum dapet nih. Kemarin di GO gue ada yang bilang ada yang mau yearbook Haechan gak, tapi gue kayak telat balas gitu. Masih mulus banget sumpah, nih kayak bener-bener baru, kayak bener-bener mulus, gak ada damage sama sekali. Bersih banget, bener-bener shiny splendid, kayak bagus banget. Gue kayak, dan dia warna ungu, apa sih kayak sama lihat deh, kayak it's your brother, ungu ya nggak sih, kayak mirip gitu guys. Gitu. Kayak emang kesenangan gue tuh kayak nggak terlalu banyak deh. Gue gampang tertawa, tapi sebetulnya kesenangan gue tuh gini-gini doang ya, yang buat gue semangat. Jadi kadang tuh mau gue kayak ngapain sih gini, tapi tapi gimana ya mak, ini yang bikin semangat gitu. Kadang gue pulang lihat ada paket, terus gue unboxing sendiri album buka Haechan gitu, gue seneng gitu. Gimana ya, itu dia. Cakep banget sumpah. Udah selesai hari ini. Itu bisa di trade, bisa, tapi yang ngapain gue trade, kan gue dapet, kan gue belinya sama Haechan doang, ngapain gue trade. Ini ada stikernya, lucu banget gak sih? Gue mau liat stikernya dulu. Lucu banget jujur. Ini kayaknya dipotongin sendiri sama seller. Jadi tuh dia kayak ada stiker gede gitu kan, ada per membernya kecil-kecil. Nah ini kayak dia potong-potongin sendiri gitu loh, dia pisahin yang Haechan. Pisahin yang Haechan, dipotong-potong kecil gini buat gua. Ini kayak stikernya kayak apa sih yang bening gitu loh, yang pinggirnya bening. Jadi sebetulnya kalau dicopot bening gitu. Ini banyak banget dan kayak lucu banget sumpah. Kimchi jjigae Moko Shippo. Lucu banget. Terus kayak gue seneng gitu loh, kayak gue sebetulnya kan gak terlalu bisa Korea gimana, cuman kalau misalnya gue baca kayak gini terus gue kayak ngerti kalimat-kalimat sederhana, gue seneng. Kayak gitu deh, kayak ini tuh kayak gampang kan ini sebetulnya, kayak o늘 뭐예요 gitu, hari ini mau ngapain. Terus nih apa sih nih, wasawa kachi nolja, kayak ayo kesini kita main bareng. Terus ada juga ini nggak tahu sih, gue nggak yakin. Nyam 오늘도 맛있는 음식으로 기운. Sumpah dia tulisannya jelek, gue nggak bohong, tulisannya jelek guys. Giun jari gitu. Hari ini juga makan enak. Terus dia bilang 오늘 진짜 재밌다 인정. Hari ini seru banget kan, setuju. Dia lucu banget nih, kimchi jjigae Moko Shippo. Dia tuh suka banget makan kimchi jjigae guys, bahkan sampai di stikernya dia nulis kayak gitu. Lucu banget sumpah. Oke, ini akan gue masukin lagi ke dalam plastiknya. Akan gue masukin lagi ke plastiknya, terus gue simpen di mana ya, di mana ya enaknya ya. Kok gini sih, bentar. Gue masukin sini apa ya, biar dia nggak kenapa-napa aja sih. Soalnya top loader juga kayak banyak nggak kepake. Oh kayak ini top loader aku juga gue kayak nggak kepake. Biar dia kayak gitu. Udah ini udah, yang ini udah, terus sekarang masih ada ini. Oh
my god. Sumpah mau buka dulu, tapi ntar pasti masukin lagi sih. Mana tega sih. Sumpah lihat lah. Jujur kalian kalau JKT ada ginian kalian seneng gak sih? Dan kayak berkonsep. Dan waktu itu tuh gue inget banget ya, ini tuh mereka tuh kayak konsep tuh kayak gak setengah-setengah gitu loh. Jadi mereka ada tiga tim sama JKT. Oh iya ada 3 tim deng. Iya ada 3 tim sama yang Cina. Ada NCT Dream ini yang anak-anak kayak tim T ya. Ada NCT 127 sama ada Wavy. Nah kalau NCT Dream dia tuh temanya kayak pastel-pastel gini guys, semuanya pakai baju begini-beginian, terus kayak ada yang makan kue, ada yang makan es krim gitu-gitu, ada yang kayak main balon. Nah terus yang NCT 127 yang 127 mereka ada season greetingnya juga, tapi emang akhirnya gue tuh bingung karena Haechan double team dan gue bingung kan gue harus beli season greetingnya Haechan yang NCT Dream apa NCT 127. Tapi yang 127 tuh dia kayak jadi mafia gitu loh, jadi kayak 127-nya tuh semua pakai baju mafia. Ada yang kayak jadi hacker, ada yang kayak megang pistol kayak gitu. Maksudnya kayak keren gak sih jujur. Terus kayak niat, kayak maksudnya ada stikernya, ada fotokartnya, ada giniannya. Terus ada yang kayak berdua-berdua gini. Oh ini kayak mini kalender gitu guys. Nah kalau yang Wavy itu seingat aku ya, itu kayak mereka warna putih kayak royalty kayak dewa-dewa gitu loh. Kayak konsepnya kayak putih gold gitu ya, kayak clean sleek gitu. Nah aku nggak tahu kenapa emang lagi lebih seneng ngeliat Haechan lagi lucu-lucu aja dibanding Haechan keren. Lagi pengen, karena udah sering ngeliat Haechan keren, sementara dia tuh sekarang kayak lagi di umur yang kayak pengennya keren terus kayaknya gitu. Jadi dia lagi jarang foto lucu-lucu, jadi aku seneng liat dia lucu-lucu. Kayaknya ini tuh standing kalender yang kalau misalnya aku beli full nih, misalnya aku beli season greeting semuanya, tapi itu kan mahal banget ya, kayak hampir 600.000. Beli yang ya NCT Dream semua, kayaknya emang akan dapat ini semua bulan gitu. Jadi dia tuh yang kayak bisa diganti gitu, bulan selanjutnya ganti, dan membernya tuh beda-beda semua. Nah karena aku pesen yang Haechan tuh emang pairingnya di season greeting ini sama Jeno. Jadi emang dapet sama Jeno, ini nggak dapet solo gitu. Agustus. Nah kalau yang di sini yang ada di ini aku, ini tuh season greeting 2018 atau 2019 gitu ya, kayak 2018 deh, kayak 2018. Dan itu dia masih dapat sendiri gitu deh, kayak sendiri gitu posternya yang ada giniannya, yang ada tanggalnya. Itu bulan Juni, bulan ulang tahun dia, makanya sama kayak aku kan. Kalau ini Agustus kayaknya random aja deh, soalnya kayak Jenonya ultahnya April, dianya ultahnya Juni tapi dia naik Agustus gitu guys. Jadi hari ini iya emang mahal guys, dan itu maksudnya udah ya gimana ya, maksudnya kalau ngeliat kualitas, dan kalau misal kita beli yang kayak ya emang beli sendiri itu dapat boxnya gitu, terus dapat semua member gitu. Maksudnya member ada 7 nih, dapat semua member. Terus ya itu udah sama bea cukai gitu-gitu nggak sih? Kan lumayan tuh, bea cukai itu emang mahal, 100.000-an tuh ada. Orang aku aja tuh tadinya tuh mau pas yang hijin, karena aku tuh udah stres gitu loh, kayak aduh pusing dah kalau mau beli ini, mending aku beli sekalian sama ini aja kali ya, apa namanya, beli albumnya aja. Tapi albumnya mahal banget. Mau tahu itu aku hampir beli, dia kayak hampir 300 hampir 400 gitu. So apa yang lu lagi comebacknya barengan lagi sama NCT, ya udah aku fokus NCT aja, nggak jadi beli si Luna albumnya. Waktu itu sampai udah milih versi gitu loh, sampai udah kayak mau ngisi Google Form, tapi nggak jadi. Kayaknya mahal guys, tapi gimana ya, maksudnya kayak ya mau bilang mahal juga ya menurut aku ya sepadan lah sama mereka gitu ya nggak sih? Maksudnya kayak kalau ngeliat Haechan udah sejauh mana ya, kayak aku keluar duit berapa aja buat dia juga ya udah gitu, kayak udah nggak mikir sebetulnya. Ya kalau ada rezeki juga sih, kalau lagi nggak ada ya kayak malam-malam kayak Haechan maaf ya aku nggak bisa main gitu. Baik drama emang aku orang suka berdrama. BTW ini nggak muat masuk sini, gimana ya? Ya udah aku akan tumpukin lagi dia di, dan aku kayaknya belum pernah koleksi Haechan yang segede ini deh, kecuali poster. Dan ini bukan poster, aku akan tumpukin dia ini lagi. Ya gitu dulu kalau gitu. Nanti aku akan beresin dia habis aku nge-live. Tadi tuh kalian ada yang bilang kan, kayak sayangnya aja nggak bonus, apa namanya,
kayak bonus fit call. Sumpah kalau misalnya fit callnya Etsy tuh fit call di Korea tuh susah banget. Lalu aku tuh udah kepikiran beberapa kali mau nge-apply, tapi kayaknya belum bisa, sumpah belum sampai situ. Jadi mereka tuh fit callnya diundi, jadi mereka ntar akan kayak ngeluarin kayak event gitu loh, kayak semacam, maksudnya kayak pemberitahuan gitu. Oke, video call, kayak misalnya kita kan di video call Be My Valentine, video call apa-apa. Nah misalnya nih kemarin misalnya video call Neozone gitu judul album, video call Resonance, nama albumnya video call Resonance, akan dibuka buat undian albumnya tuh. Nanti kalian sambil pilih member. Nah itu tuh jadi kayak diundi, dan orang tuh belinya tuh kayak banyak-banyakan, dan banyaknya tuh yang kayak gue tuh sampai kayak nggak bisa komen itu tuh sebayaknya apa. Kayak orang tuh bisa keluar beli album sampai 80 juta buat bisa fit call. Jadi fit call itu ngundi. Tuh teman gue aja kemarin Resonance beli 20 album nggak nembus. 20 tuh dikit banget, serius. Karena kemarin tuh yang menang Haechan aja tuh dia habisnya tuh kayak 40-50 juta gitu loh. Itu buat satu kali fit call. Jadi, dan itu pun kayak gak ada jaminan lu dapet, ngerti gak sih? Kayak soalnya itu kan banyak-banyakan ya. Cuman maksudnya ya semakin banyak dia beli, semakin besar dong. Kayak semakin besar keuntungan dia buat bisa kepilih. Jadi biasanya kepilih, tapi maksudnya kayak gue belum sampai situ deh. Tapi menurut gue pasti ada aja sih orang yang kayak hoki aja gitu, misalnya kayak mungkin dia cuma beli 2-3 tapi masuk namanya gitu. Tapi itu jarang banget sih, jarang banget kejadiannya. Makanya kadang tuh gue mikir kayak coba kali ya kayak worth the try, tapi kayak nggak lah, udah mungkin nanti ya kalau misalnya udah dari sini mungkin gue akan open GO kali ya. Soalnya kalau orang open GO tuh bisa banget kemungkinan. Jadi misalnya lu kumpulin gitu kan orang mau beli gitu kan, mau beli kayak di GO gua, tapi maksudnya segeo-geonya ya seberapa banyak sih gitu. Lagian kan kita pasti sistemnya DP ya, kayak nggak mungkin full pay gitu. Misalnya album kayak gue beli 250 gitu, ya pasti gue DP cepet gitu kan. Dan sementara misalnya gue mau fit call sama Haechan, misalnya gue keluar 50 juta, ya gue harus DP dulu dong 25 juta. Duit dari mana juga, gue nggak bisa juga gitu meskipun gue buka GO pun. Jadi gue kayak ngeri-ngerinya, jadi kayaknya gue nggak bisa deh. Jadi gue kayak udah, gue seneng aja ngeliatin orang yang fit call sama Haechan. Dan fit call itu bentar banget, fit callnya kayak cuman kurang dari 3 menit, kayak 2 menit something gitu. Nah iya kan, tapi ada juga di Twitter beli 2 doang dapet, tapi itu kayak ya 1 in a million lah gitu. Cuman ya gitu deh, fit callnya cuma segitu doang, kayak kurang dari 3 menit. Tapi maksudnya kapan lagi gak sih? Dan fit callnya pakai apa, pakai kakao kalau nggak salah, pakai kakao talk fit callnya ya gitu. Dan maksudnya gue kayak kalau fit call sama Haechan ya kayak baru ngomong aja gue udah terbata-bata nih bahasa Korea, terus dia masih mikir lagi kan, nih orang lagi ngomong apa sih, nih orang ngomong Koreanya kayak kagak jelas. Terus Haechan jawab, gue mikir lagi nih orang balas pakai bahasa Korea apa gitu kan. Lo kayak udah nih, ini nggak usah gitu, daripada gue cuman keluar 50 juta buat cengok-cengok doang, pelangap-pelangap muka dia. Ya udahlah, gue sudah menerima nasib ibaratnya gitu, kayak ya udah. Tuh makanya beruntunglah kalian yang bisa video call lebih mudah di jaketi, bener-bener enak lah gitu di jaketi lah guys. Sumpah gue nggak ngerti lagi. Makanya kadang tuh kalau ada yang kayak denial atau yang kayak menurut tuh beli nggak sih ya, gue kayak belilah. Kalau misalnya Haechan kayak gini, bisa kayak gini, gue akan beli terus. Gue akan beli terus guys, gue nggak bohong. Gue kayak akan beli terus, gue nggak ngerti lagi. Ya kan, gue kayak nggak akan jual mahal ke Haechan guys. Gue kayak udah ambil semua harta gue akan gadaikan rumah gue gitu. Ya kan, kalau mantan gue dapet Haechan mau gue give nggak? Mau lah, gila kali. mau JKT besok digacha aja tiap keluar single baru. Kocak. Tapi ya maksudnya karena ada orang yang kayak denial doang, ngerti gak sih? Pas sebetulnya bisa beli tapi pengen denial aja biar dicariin Oshia gitu tuh, kayak gak usah. Tapi kalau misalnya emang bener-bener kayak lagi nggak ada kayak nggak ada budgetnya atau lagi mendesak, ya nggak apa-apa juga sebetulnya, kayak nggak maksa. Maksudnya di JKT kan dipermudah juga, kita ada showroom, ada ini ada itu. Gue kayak kemarin nonton live IG-nya Mark NCT, itu tuh kayak gue bener-bener baru dapat motif nih, dan gue langsung buka. Maksudnya tuh kayak bener-bener langsung buka, kayak gue tuh kayak
langsung buka, dia baru mulai, gue langsung nonton live-nya tuh habis kelar teater kemarin. Dan pas gue buka itu kayak ya nonton udah 295.000. Kayak ya udah, ini mah komen gue mah, gue udah bahkan udah nggak komen karena udah tahu kayak nggak bakal keinian. Kalau tidak ada soal gue nggak ngerti lagi sih. Iya, Teong punya IG namanya OVO. Gue bingung. IG-nya Teong namanya _OVO_NCT. OVO NCT. Apa dah? Cuman ya udah, biasa tuh orang Korea mungkin lebih filosofis ya daripada gue. Ya, jadi banyak V-Live. Gue juga punya V-Live sih ya. V-Live gue juga yang premium ya. Gue gitu deh, gue nggak bisa setengah-setengah kalau ngidol, ngerti nggak? Gue tuh kayak nggak suka ada penyesalan soalnya, ngerti nggak? Kayak selama gue bisa, gue bakal maksimalin gitu. Tapi kalau lagi nggak ada banget ya udahlah lu, ya udah gimana lagi gue gitu, ya udah. Tapi kalau bisa gue maksimalin banget. Kayak gue di V-Live tuh gue beli light stick, jadi yang kayak kalau misalnya gue nge-tap heartnya keluar 2 kali gitu, heartnya 2 kali. Terus konser yang kayak V-Live Plus gitu-gitu gue beli sih. Gue gimana ya, bingung juga gue, karena mungkin karena gue udah tahu juga kali ya pahit-pahit manisnya jadi idol gitu. Maksudnya fans mengapresiasinya bisanya ya lewat situ aja, misalnya timbal baliknya gitu kan. Dukung di sosmed, kasih komen-komen yang bagus. Kalau ada project apa didukung, kalau keluarin video apa di YouTube ya di streaming. Gue tuh juga streaming kayak orang gila, kok kalian tahu tuh. Kalau misalnya ke comeback, ini tuh laptop gue bisa nyala, HP gue bisa nyala, bener-bener semalaman. Kayak gue cuma colokin earphone aja, earphone, HP, semua gue taruh, gue balik gitu, laptop gue balik, taruh adep tembok, sudah gue tinggal tidur. Jadi tuh semalaman tuh di streaming, terus gue kayak masuk grup streaming juga. Jadi kalau di Korea tuh lu streaming kayak ada aplikasinya gitu loh, kayak Melon gitu-gitu gitulah, beli akun patungan buat streaming yang udah dijam-jamin. Jadi kayak udah dibagi gitu, oh hari lo shift ini ya, shiftnya dari jam segini sampai jam segini gitu. Nah di shift itu tuh gue harus streaming terus, udah bikin playlist yang kayak ya udah itu akan diputar terus, kayak bener-bener dari awal ada, misalnya ada 30 lagu playlist itu, terus lagi 30 lagu, dan itu tuh kayak sekali shift tuh kayak sekitar 4 jam gitu, dan itu non stop. Jadi tuh kayak habis gue selesai nih, biasa tuh gue ambil shift jam 2 sampai jam 6, selalu jam 2 sampai jam 6. Terus misalnya udah jam 6 kurang, gue chat langsung tuh di grup gue, gimana nih yang selanjutnya, udah siap belum gitu. Kalau dia belum siap ya udah gue tungguin sampai dia siap, karena itu benar-benar nggak boleh keputus, harus streaming terus biar dia tuh di chart tetap naik gitu. Pokoknya makanya kalau misalnya mau cerita soal ngidol gitu ya, gue kayak termasuk fans yang kontribusi juga menurut gue gue lumayan kontribusi lah gitu. Kalaupun misalnya gue nggak bisa beli apa ya dari sebisa gue gitu. Kalau gue lagi care banget ya gue YouTube lah minimal gitu. Kalau nggak gue taruh komen yang cakep gitu, Chan mau ngapain gue dukung dah gitu, selama baik-baik aja gue dukung gitu. Elia sama Jinan tuh beda. Jinan tuh nggak spending orangnya, dia memang. Tapi menurut gue juga nggak bisa menyalahkan fans kayak gitu loh. Maksud gue ya kayak ya selama intention lu bagus gitu ya, maksudnya selama lu ya supportnya tulus dan baik-baik aja, sebenarnya menurut gue nggak masalah gitu. Dan Jinan tuh tipe yang kayak emang dia nggak ngoleksi apa-apa, nggak streaming juga, jadi kayak ya udah cuman penikmat aja gitu, tapi dia suka. Kalau Eli dia nih agak berat, kalau misalnya dia mau kayak gue berat dia, karena dia banyak yang dia suka. Dia suka NCT, dia suka apa, dia suka BTS juga, dia juga suka Treasure apa segala macem gitu, dia suka banyak nih. Nah kalau misalnya dia dukung kayak gue, bangkrut dia. Nah makanya gue tuh nggak bisa dukung banyak orang. Gue udah NCT aja gitu, NCT yang full ya, maksudnya sisanya kalau yang lain kayak cuma sebatas beli photocard gitu. Gue kayak masih oke, masih ada budgetnya gitu. Kalau beli album, beli photocard gue masih bisa. Tapi kalau yang bener-bener buat full time tuh gue bener-bener udah kayak gak bisa banyak, karena gue kayak merasa harus maksimal di satu gitu. Makanya gue cuma suka NCT, dan cuman di NCT pun ya gue suka semua, tapi gue gak multi oshi gitu, ngerti gak sih? Kayak gue cuma ada satu, cuma Haechan gitu yang gue suka, udah gitu.
tapi ke yang lainnya ya gue dukung kayak gitu. Makanya kalau misalnya mau itulah, kalau mau ngomongin soal bilang gue nggak ngerti fans atau gimana ya, gue tuh fans banget juga gitu. Yang kayak gue sebetulnya nggak terlalu gimana ya, sebetulnya yang penting intentionnya bagus sih. Setelahnya itu ya tergantung kemampuan masing-masing aja sama maunya dibawa ke arah mana. Kalau gue mungkin karena gue idol dulu tuh gue nggak kayak gini-gini banget, kayak biasa aja gitu, biasa aja. Kayak gue merasa ya yang penting gue nggak pernah hate comment atau apa, menurut gue udah nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin setelahnya mungkin ya lu tergantung lu tuh ngidol tuh buat apa gitu. Ada yang buat cuman ngelepas stres, ya kalau emang cuma buat ngelepas stres ya berarti menurut gue ngidol yang tepat tuh yang nggak usah terlalu dibawa pusing gitu, ngerti gak sih? Ya misalnya ada kejadian apa atau apa permasalahan kecil gede-gedein itu kan malah jadi beban pikiran. Nah itu udah melenceng kan tuh dari alasan lu ngidol. Kalau gue mungkin makin kesini alasan gue ngidol yang sampai sebegini itu juga karena gue ada di posisi idol itu loh, meskipun nggak seskalanya, nggak segede mereka gitu, tapi gue tahu gitu loh, gue tahu nggak enaknya itu gimana, gue tuh tahu capek gimana. Dan maksudnya mungkin capek yang gue rasain tuh kayak ya masih satu sepersepuluhnya mereka, bahkan sepersepuluh pun pasti kurang lah, pokoknya masih sebagian kecil dari capek yang mereka rasain gitu loh. Jadi gue merasa cara timbal balik gue ke mereka tuh kayak gini gitu. Itu jadi ya kembali lagi nggak ada sih cara ngidol yang baik dan yang benar, yang salah, yang mana tuh kayak nggak ada juga sebetulnya. Tergantung kalian idol tuh buat apa gitu. Ada yang buat inspirasi juga ya, kalau emang buat inspirasi ya kayak gitu, ngerti kan maksudnya. Bias strikernya siapa Katet? Bias striker sih banyak sih, maksudnya kayak ya tergantung, yang nggak ada satu orang banget yang pasti gitu. Maksudnya dalam setiap apa pasti akan ada occasion yang kayak bikin gue ngeliat kayak amazed gitu loh. Kayak maksudnya gue juga punya gitu banyak dari kalian yang misalnya osinya siapa, tapi pas liat gue lagi ngapain, gila ya si Tasya keren ya, Tasya ngomong gini, gila ya si Tasya kerennya kayak gini. Nah kayak gitu tuh banyak, dan kayak beda-beda gitu, beda-beda momen. Pasti setiap member tuh punya momennya tersendiri yang satu titik yang bikin gue kayak wow gitu. Jadi kalau dibilang biasa striker siapa ya nggak ada satu gimana gitu. Kan inspirasi yang baik-baik buat halu. Soalnya kalau buat halu ya gue juga ya nggak bisa bohong ya, maksudnya gue nggak mungkin yang kayak 100% nggak pernah halu atau kayak nggak, maksudnya itu kan salah satu bagian dari relieving stress gitu nggak sih. Maksudnya kayak gue ngebayangin gila Cen kayak gini, Cen kayak gitu. Tapi ya pokoknya selama itu apa ya nggak dibawa keluar jalur aja sih. Maksudnya nggak yang kayak ya mau gimana pun itu kan halu kita yang bikin sendiri ya di otak sendiri. Ya udah kalau misalnya sampai itu tuh nggak sesuai sama kenyataan ya jangan marah ke idolnya gitu, karena itu sesuatu yang dibuat di otak sendiri. Ya sebatas kesenangan aja nggak apa-apa gitu. Kalau di Luna suka siapa ya? Kalau di Luna gue suka Hijin. Itu udah pasti kan gue belinya PC-nya Hijin ya. Tapi waktu itu pun ya pas PC tuh nggak ada Hijin, ya gue carinya Jin Soul sih. Gue juga suka Jin Soul, tapi ya Hijin tetap utamanya gitu. Hijin sih, Jin Soul semuanya gue suka sih sebetulnya. Cu juga suka, gue suka. Mereka ada teater gitu kata Tasya? Nggak ada dong. Nggak ada, mereka kayak ini biasa. Cuma Main City konsepnya agak-agak mirip aja sih sama JKT, tapi mereka versi lebih skala besarnya aja. Berarti wajar kan Shia multi Oshi? Iya wajar lah, wajar kok. Bilangin kayak nggak ada sebenarnya ngidol itu kan nggak ada aturan mainnya ya, maksudnya kayak nggak ada syarat dan ketentuan dan aturan apa yang harus kita ikutin kan, sebetulnya itu kan nggak ada. Pokoknya selama itu kayak tidak membahayakan siapapun termasuk diri sendiri ya. Maksudnya ya adalah orang yang terlalu dibawa pusing sampai kayaknya menambah masalah hidup gitu, jangan gitu.
pernah sehari-hari ganti bias 3 kali nggak pernah. Dibayangin dari dulu tuh emang kayak gini. Bahkan dulu tuh sebelum gue suka NCT gue suka Infinite, dan gue tuh suka Infinite tuh kayak gue menyertai mereka sampai akhir banget dah, meskipun gue sebetulnya suka mereka juga nggak dari awal. Beda gitu sama NCT kan gue emang benar ngikutin dari awal banget gue tuh udah ngikutin gitu loh sampai sekarang. Tapi waktu Infinite gue nggak ngikutin dari awal, malah kayak agak tengah-tengah gitu gue baru ngikutin. Tapi pride gue adalah gue bisa dukung mereka sampai ending, sampai bukan sampai bubar ya, soalnya bilang bubar juga nggak bubar sih, mereka masih ada gitu member-membernya. Tapi maksudnya sampai sekarang udah nggak aktif gitu. Myungsunya udah, yang gue suka kan Myungsunya udah nggak di Ulim, dari member pertama keluar sampai sekarang tinggal sisa beberapa doang. Itu gue kayak pride gitu sih, untuk pride maksudnya. Meskipun makanya gue kemarin ngomong juga kan ke kalian, kayak banyak yang minta maaf gitu, maaf ya gue baru fit pertama kali, maaf ya gue baru gini. Itu tuh gue nggak masalah gitu. Justru menurut gue ya kalaupun lu nggak jadi yang pertama ya seenggaknya lu bisa ada bareng-bareng gue sampai akhir gitu. Dan itu pun gue pernah ngerasain sendiri, gue juga pernah gitu di posisi pas gue suka Infinite. Gue pun gitu, gue nggak dari awal gitu. Waktu awal tuh mereka struggle banget cuy, bahkan sampai Infinite tuh kayak pernah kayak kalau misalnya comeback itu nggak berhasil udah mereka bubar gitu. Tapi ya memang ya Tuhan punya jalan gitu, di comeback yang itu yang Neko aja mereka malah jadi terkenal. Nah gue waktu nggak suka sama Infinite ya gue pernah ada di titik yang kayak coba aja gue dulu ada dari dulu ya, coba gue bisa bantu mereka waktu mereka kayak belum terlalu dilihat, waktu mereka masih kesusahan, coba gue udah ada bareng-bareng mereka dari pas zaman itu gitu. Tapi sebenarnya nggak ada gunanya juga nggak sih, maksudnya kayak lu nyesel gitu ya kalau pernah ada perasaan gitu ya nggak apa-apa juga, karena wajar lu pernah mikir gitu. Tapi kalau sampai dibeban banget ya sebetulnya itu nggak merubah apa-apa kan, kayak nggak ngubah apa-apa, nggak bikin lu tiba-tiba balik ke masa lalu terus lu nge-stand dari awal dia gitu kan. Nah jadi ya yang bisa gue lakukan adalah ya gue dukung sampai akhir, sampai ending gitu, sampai Myungsunya udah nggak jadi member Infinite lagi dan sekarang dia karir jadi aktor udah gitu. Pride gue itu, gue bukan yang pertama tapi gue ingin sampai ending gitu. Sama NCT pun gue nggak tahu sih sebetulnya gue bisa apa enggak, karena gue yang pertama gue udah umur segini gitu ya. Sebetulnya sih gak ada umur buat ngidol juga sih, cuman maksudnya ya gue nggak tahu sih sampai umur berapa sih, ini kan apalagi jauh ya. Mungkin kalau orang JKT itu bisa attach karena kayak memang ya kalian bisa beneran deket terus gitu kan. Tapi kalau buat gue yang gue streaming sampai tengah malam gitu, maksudnya sampai gue umur berapa kan gue nggak tahu ya gue bisa sampai kapan. Apalagi kalau Korea kan ada Wamil juga kan, maksudnya kayak mungkin gue sampai nunggu Haechan Wamil aja mungkin, habis itu mungkin gue kayak udah akan lebih ngidol yang cuman kayak casual listener gitu loh. Casual listener. Teman saya udah late 20s masih ngidol K-pop. Iya sih, tapi gue rasa gue nggak tahu sih ya, kita lihat nanti. Karena ya gitu, kadang ngomongnya doang gila gue udah umur segini masih ngidol, tapi nggak taunya gue sampai umur 30-an masih ngidol kan. Bisa aja sih. Cuman ya maksudnya yang di titik gue akhirnya jadi casual listener aja itu mungkin nunggu Haechan Wamil. Tapi setelah itu ya bukan berarti gue ninggalin sama sekali, enggak juga sih, tapi maksudnya udah gitu kayaknya. Gak tau sih, kalau dipikirin sekarang sih kayaknya nggak mungkin loh. Maksudnya kayak dipikirin sekarang gila nggak mungkin ya gue nggak suka lagi sama nih orang. Tapi kalau gue ngeliatin mukanya Haechan gitu, tapi ya pasti akan ada masanya lah, gue akan melepaskan masa-masa ini gitu. Makanya gue sebisa mungkin tuh ya kenangannya tuh yang indah-indah aja. Jadi sampai ending pun kayak yang gue inget tuh yang seru-serunya aja. Dulu gue pernah gini, dulu pernah gitu, dulu gue pernah nonton konser ini tuh gitu. Koleksi pisang sampai ada bindernya. Ini bindernya cuy, tapi gue bindernya baru yang kecil, nanti gue akan beli yang baru karena emang udah gak muat juga. Pernah mention di Twitter nggak? Pernah kan, beberapa kali juga gue mention pakai ini kan. Kalian emang nggak lihat mention pakai akun JKT? Pernah ngerasa gitu nggak? Enggak sih, karena selama ini gue juga cuman ya udah gitu. Mungkin dibanding jenuh ya. Kalau akhir-akhir ini, kemarin tuh NCT baru comeback ke Jepang, judul lagunya Gimme. Kalau kalian mau lihat, dia promosi nggak tuh gue? Dia mereka baru comeback Jepang gitu, si NCT. Tapi mungkin kemarin tuh gue lagi hektik-hektiknya ya.
dan kayak lagi banyak pikiran. Maksudnya kayak sempet kemarin tuh emang lagi kayak gak ada space buat gue mikirin NCT dan Haechan gitu loh. Jadi bahkan pas mereka comeback ke lagu itu pun gue tuh nggak tahu. Maksudnya gue tau lah kayak pernah yang mau comeback gini-gini, tapi pas hari itu dia rilis gue nggak tahu. Gue kayak nggak tahu kalau itu rilis hari itu dan di saat itu, dan gue kayak baru tahu beberapa jam kemudian kayak pas liat di Twitter, oh rilis gitu, oh rilis ya. Terus bahkan setelah tahu itu rilis pun gue kayak belum ada hasrat mau nonton gitu loh, kayak oh ya udah gitu ntar gue nonton kalau mood gitu paling. Tapi dibilang masih jenuh juga nggak sih, karena gue tahu gue lagi kayak waktu kemarin tuh emang kayak lagi males ngapa-ngapain gitu, jadi gue nggak ngecek. Tapi akhirnya gue cek juga, udah gitu doang sih. Tapi maksudnya gue juga nggak maksain yang gimana, maksudnya kayak jenuh tapi gue paksain nonton tuh juga enggak. Jadi kayak ya udah gue biarin go with the flow aja gitu loh. Apa nih, di V-Live Bubble nggak ada kata Bubble Haechan, gue ada. V-Live juga gue download kok. Kapan-kapan liatin yuk kak PC-PC-nya. Aduh, gue udah pernah beberapa kali nunjukin tapi udah kapan aja. Aduh, kata alunya kayak sisi auto diwaro. Susah sih kalau misalnya artis Korea tuh dia agak lebih strict ya. Maksudnya gue tuh kebayang juga sih, misalnya gue kalian tau lah kalau misalnya K-pop tuh emang kayak fansnya tuh posesif, ya nggak sih? Maksudnya gue juga nggak mau di notice sih. Maksudnya kayak kalau misalnya gue mention nih pakai akun centang kayak akun JKT, saya dibales nih mau Haechan ya, mau Mark atau siapapun, maksudnya pasti fansnya nggak terima nggak sih? Maksudnya pasti ada aja yang kayak malah jadinya memicu war. Dan gue tahu karena gue juga public figure yang punya fans, nanti kalau misalnya gue di notice itu malah akan menyebabkan pertengkaran antara K-popper dan fans JKT48. Jadi mending gak usah. Ya udah, gue juga nggak pernah berharap buat diwaro gitu. Tidak sih, maksudnya kalau misalnya ada artis yang diwaro gimana banget juga pasti gue kayak enak banget tuh privilege centang biru jadi masuk mantap. Tapi jujur gue kayak agak yakin mereka tahu gue kita pernah mention gitu loh, gue kajian gitu Ellie. Gue emang ngecas bentar ya. Gue tahu mereka pasti tahu, maksudnya itu kan ya kalau akun verified tuh kelihatan gitu di mantap. Maksudnya ada tab khusus verified gitu loh. Aduh, jadi pasti mereka ya lihat. Cuman ya maksudnya kayak ya udah gitu. Ya maksudnya mau diwaro juga ya aneh nggak sih? Tasya Mit siap mengawal. Nggak usah lah guys. Sama apa? Tuh K-popers kalau ribut lebih iya guys, sumpah. Dan maksudnya gue bisa ngerti perasaan mereka gitu loh. Maksudnya mereka susah-susah nih kayak gimana bikin notice, tapi gue cuma modal centang biru masuk di meta verify terus di notice. Pasti mereka juga mikir lah NCT-nya, ngerti gak sih, buat enggak ngeluarin kayak gitu. Punya special yearbooknya Haechan gak kak? Enggak ya, sorry. Gue kayaknya kalau buat keluar di atas 1 juta buat photocard kayaknya gue gak dulu. Karena kalau special yearbook tuh guys itu Haechan gue gak tau sih dia nembus berapa, tapi gue rasa 3 jutaan tuh nembus deh buat photocard dia yang itu. Tapi gue gak dulu sih, gak gitu. Tasya Met malah ngerjain gue ntar. Tasya Met malah ikut nubirin gue. Mereka bergabung sama K-popper. Ya emang itu aja tuh, marah aja tuh. Yakin tuh gue. Siapa udah nonton mamanya baby? Belum. Ntar malaman aja. Gue bahkan baru kemarin nonton Posesif Pamit. Baru kemarin malam gue nonton. Baru kemarin malam nonton Posesif Pamit gitu. Malah tambah kasih bahan buat nubirin. Ya kan, gue udah tahu Tasya Met pasti gitu. Parah kalian ini. Menitikan air mata gak? Enggak sih. enggak kok. Jujur ya, gue tuh
Gue tuh pas KBBI ngumumin grade, gue tuh kayak sedih. Dan kayak sebelum gue tahu restrukturisasi pun gue kayak emang lagi sedih-sedih terus gitu. Bukan sedih itu maksudnya, kalau gue mikirin KBBI grade ya gue sedih gitu. Apalagi kalau misalkan tahu, kalau yang sering, gue sih nggak tahu ya ini ketangkep kamera atau enggak, tapi saya momen gue di Ramune itu yang deket sama KBBI ya lumayan ada gitu. Apalagi di Angkor itu tuh lumayan banget kan. Nah gue tuh kayak nggak kebayang misalnya habis KBBI grade terus gue harus sama siapa di situ kan, gue harus sama siapa. Saya mau ya meskipun itu member K3 juga, tapi maksudnya pasti awal-awal gue Ramune ngebawain habis KBBI grade pasti gue nyesek gitu kan, pasti gue nyesek nih kayak ngeliat bukan KBBI. Nah tapi setelah gue di restrukturisasi terus Ramune ternyata nggak lanjut, gue jadi kayak lebih ya udah gitu. Sama gue ngapain sih, gue lebih kayak ya udah gitu loh, kayak soalnya kayak gitu kan nggak lama gitu loh, kayak habis KBBI hari minggu ini kan KBBI grade, terus gue live show, terus mungkin tuh sekitar berapa sih, maksudnya kayaknya 5 kali show aja tuh nggak nyampe gitu loh Ramune. Terus udah kan gue grade juga, jadi gue kayak ya udah gitu, kayak ngapain gue di sisa waktu gue buat Ramune itu pasti akan gue pakai buat grieving diri sendiri gitu loh. Pasti gue akan pakai buat bersedih diri sendiri sama bersedih Ramune selesai. Kayaknya gue rasa nggak, porsi gue buat bersedih buat KBBI nggak akan segede itu kalau dibandingin sama yang mikir tahun lalu gitu loh. Kan kalau tahun lalu pasti gue sedih banget lah, karena ya gue abis KBBI grade gue akan cuma sedihin KBBI grade gitu, gue nggak akan sedih-sedih yang lain lagi gitu. Tapi sekarang kan pasti porsinya tuh gue akan terbagi-bagi, dan pasti porsi buat sedihin KBBI pasti ya udah gitu kan. Ya habis itu gue juga grade ketiga sih kayak ya udah gitu, apalagi mau disedihin gitu. Kasihan Ramune. Ya udah, tapi kita udah aja, kayak maksudnya dulu kan ya kita nggak tahu ya, siapa tahu gue sih berdoa ada keajaiban suatu saat nanti, misalnya kayak Seviku Nome juga kan dibubarin, tapi nggak taunya kemarin akhirnya diputuskan buat dibawain lagi. Ya mana tahu, misalnya tahu-tahu ada Gen 10 lagi, Gen 11 atau ada yang jago balet, terus kayak Ramune ayo kita bawain lagi, ya bisa aja gitu kan. Mami, mah, kenceng bener. Mau gue kenceng bet dah. Oshiku nggak sampai nggak mau SR ya, osinya tapi mau teti. Aduh ya itulah, ya apa gue seneng sih kok kalian kayak ngingetnya gitu, kayak siapapun nanti yang banget pasti maksudnya originalnya kan gue gitu, Sonichi-nya kan gue, Show-nya kan juga pun gue lagi kan. Maksudnya kayak ya kalau pernah mau dibawain lagi, maksudnya legacy gue tuh tetap ada gitu. Siapapun yang akan misalnya dibawain Ramune lagi, maksudnya adik-adik gue tuh nanti akan ngeliatnya kayak baletnya harus kayak Katasha ya, atau kalau bisa ya lebih, gue akan menjadi standar. Gimana kayak bangga gak sih cuy, jujur. Hai gitu, jadi kayak ya udahlah. Aduh sumpah ini sakit banget sumpah, tapi ini udah mendingan jauh sih, tinggal kayak pegel-pegel doang, nyeri dikit. Tapi kemarin tuh kayak malah pergi parah banget. Pasti dia unboxing siapa sih sendiri, dapat bonus siapa, nggak dapat bonus siapa, nggak dapat bonus apa-apa. Apa nih, mantan gue nanyain nggak dapat bonus apa emang, kayak soal bantal sih kayaknya sini bagian kayak perbatasan antara tulang sama sendi gitu sakit. Kenapa reok, boleh diganti reok. Nyari otot pinggang, soalnya kemarin tuh banyak yang mikir gue cok pinggang, palas sebetulnya tuh pundak leher gitu guys. Kemarin sini bagian sini gue kayak gue sempet kayak nggak bisa nengok, tapi sekarang udah bisa kok, meskipun kayak masih agak nyari dikit, tapi kayak udah nggak apa-apa banget gitu. Soalnya mau gue kenceng banget, gue kayak harus kasih tau deh. Mami, ini kenceng banget, kenceng banget nih. Oh so sorry. Nih ntar semua orang udah tahu nih mami ngapa-ngapain. Tapi mbak gue orang Manado, tapi kayak
Orang Batak deh yang ngomong kenceng banget. Ya gue kan nggak tahu soalnya mak gue tuh lagi teleponan ngomongin kayak masalah internal gereja, kayak nggak enak juga nggak sih. Mama gue kenceng banget, mama gue apalagi kalau ketawa tuh kenceng banget, sumpah nggak ngerti lagi. Nanti kayak indie. Percaya sekarang jam berapa sih guys? Gue kayak insecure gitu. Sama gue juga pas video call juga suara mama gue kedengeran. Jangan telepon sama cewek, enggak lah, gila kali. 2234, oke. Sampai jam 11 lah ya, biar aman. Ngomongin apa lagi sih? Jujur bingung. Apalagi yang lagi menarik untuk dibicarakan. Bapakku teleponan sampai tetangga bisa denger. Dayana. Tadi sebetulnya kayak gue sempet lihat deh di trending Twitter Dayana, tapi gue kayak belum klik, gue nggak tahu apa-apa. Apakah akan ada monolog selanjutnya? Oh iya btw, gue udah lihat project Tasya Made yang Teti. Terus gue kayak wow, kayak nama gue Teti, tapi jadi keren banget. Yang this eyes to you, kayak ngerti gak sih? Kayak Teti, kalau pada kepikiran aja itu keren, sumpah jujur, dan desain kaosnya juga keren semuanya. Kalau misalnya ya menurut gue, ya kalian belilah ya gak sih, maksudnya kayak itu kayak kenangan terakhir gue, dan kayaknya itu gambar balet gitu gak sih, maksudnya itu kayak legacy gue. Kemarin tuh gue tuh kayak sempat struggle banget, kayak milih, pokoknya gitu deh. Gue kayak nanya emang lagu apa sih yang kayak gue banget. Gue tuh kayak nggak ada lagu lain selain balet, dan kayak emang orang tuh bilang balet tuh emang lu banget gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kalau kalian mau ngoleksi itu juga sama-sama teman-teman Tasya Made yang lain, gue kayak akan sangat-sangat appreciate, karena itu kayak beneran gue. Dan kayak apalagi sih yang kayak ya maksudnya salah satu hal yang paling bisa gue banggain di JKT adalah ya balet gue itu. Dan kayak Teti keren, maksudnya itu kayak ya project terakhir, ngerti gak sih? Project terakhir gue, project terakhir fans buat gue gitu di JKT. Jadi gue kayak berterima kasih banget, sumpah makasih banget udah kayak bikin sesuatu yang keren. Dan juga yang final monolog, gue kemarin sudah udah bilang sih waktu video call ke salah satu orang di fanbase gue, kamu gue liat udah pada beberapa udah mulai kan monolog per hari gitu. Gue baca, makasih banget semuanya. Dan gue juga sempat ditanya kapan mau post. Kalau monolog yang tadi gue post di reply Kasiska itu tuh sebetulnya spontan banget ya, karena hujan. Dan kayak bener-bener itu gue langsung ketik di reply on spot, bukan yang udah gue simpen yang lama, emang gue baru ketik. Tapi kalau monolog buat project kita bareng Tasya Made, gue udah siapin, tapi gue belum akan post di waktu dekat ini. Mungkin dekat gue, maksudnya kalau sekarang mungkin momennya kan masih momen Kak Friska grad, momen Kak Baby grad, jadi menurut gue nanti gue post. Tapi ini gue beneran gue bikin bagus, gue kayak apa shoot video gitu-gitu loh. Gue emang kayak mau membuat monolog dalam bentuk video, jadi kayak gue akan bacain gitu loh. Gue nggak pernah kan bikin kayak gitu, maksudnya gue udah sering banget kayak post tulisan, tapi gue selama ini baru sadar gue nggak pernah bacain buat kalian gitu. Gue belum pernah bacain buat kalian, jadi gue udah siapin, dan gue nanti postnya nanti. Gue akan nunggu momen yang tepat. Tapi makasih banget, gue bukan dengan notice kalian, serius gue notice, cuman gue masih menunggu waktu yang tepat buat gue post monolog gue gitu. Makasih banyak ya gitu. Kalian nggak pernah kan denger gue baca puisi, dan gue kayak baru oh iya bener juga ya gitu. Mungkin gue akan post di IGTV atau di Twitter juga, mungkin ada aja nanti ya. Terus kemarin juga ada yang ini ke gue
Gokiru bikinin apa namanya ini kayak semacam kayak bikin video project sama letter, terus katanya boleh nggak tolong ini showroom. Ya gue sudah terima dan teman-teman yang lain juga gue liat udah terima. Makasih banget buat project-projectnya, gue kayak sangat-sangat bersyukur sih, kayak sampai di akhir-akhir ini pun kayak punya banyak orang yang mendukung gitu. Bian Kenceng banget, terus kayak kita semua nih kayak itu mama kamu lagi teleponan tuh, musik dong. Gak boleh pakai musik sekarang, Why? kamu copyright katanya. Ini juga sih gue kayak apa, Musik Korea mana aja. nggak mau apaan, sana nonton drama lagi. Kemarin juga sebetulnya nggak sih, gue kemarin tuh kayak sempet kepikiran dan gue mau ngomong cuman kayak belum nemu momen pas aja di showroom. Kayak kemarin tuh emang kita kan sempet ada pokoknya kegiatan bareng semua member-member yang geng kita geng kena restrukturisasi. Kita tuh udah kayak sempat beberapa kali kegiatan bareng. Terus kayak setelah gue lihat ya sebetulnya apa ya, mungkin awal-awal gue ngelihat mereka kayak kayaknya lebih berat buat gue deh, karena mereka kan masih baru bentar gitu di JKT, kayak nothing tulus gitu ya, maksudnya kayak ya baru gitu ya, maksudnya ini pikiran gue gitu loh, pikiran gue yang sedang tidak baik-baik saja berpikir kayak gitulah, maksudnya suka membanding-bandingkan kayak ya mereka kan baru bentar, kayak belum terlalu banyak memori gini-gini di JKT, mungkin gak seberat gue gitu. Tapi setelah kemarin gue berkegiatan bareng gitu ya, kayak gue tuh justru malah merasa lebih kasihan mereka gitu loh. Kayak gue nih ya, meskipun ya seperti yang kalian tahu gitu, mungkin ada beberapa penyesalan gitu, mungkin ada beberapa penyesalan kayak coba gue udah pernah gini, coba gue udah pernah gitu, coba gue udah pernah gini. Dan kalian juga banyak yang bilang kok Tasya karena restrukturisasi ya, padahal justru dia lagi naik-naiknya sekarang gara-gara showroom, gara-gara balet, justru dia lagi bersinar-bersinarnya, lagi banyak-banyak yang dukung. Cuman justru gue pikir gue bersyukur gitu, gue great di saat gue lagi di posisi yang di atas, maksudnya ya mungkin di atasnya gue beda sama di atasnya Cishani, tapi untuk gue, menurut gue lagi di posisi di atas gitu. Gue punya kalian semua, gue lagi mendapatkan spotlight yang selama ini gue nggak pernah dapet gitu. Akhirnya orang lihat gue gitu, kayak gue great dalam keadaan banyak orang yang tahu gue, banyak orang yang kenal gue, ada yang udah gue capai gitu. Karena kan ya setiap orang target beda-beda kan, setiap orang targetnya beda-beda. Dan emang dari dulu gue udah sering banget bilang bahkan ke fanbase gue setiap kali rapat Sosenkyo, kalau misalnya target gue di sini tuh bukan Sosenkyo dan gak pernah Sosenkyo, maksudnya gak pernah terlintas di ini gue target gue sebagai member itu gue pengen Sosenkyo gitu tuh gak pernah gitu. Jadi sebetulnya gue gak masalah dengan itu, gak masalah sama sekali. Tapi kayak gue bisa ada titik kayak gue udah balet dan gue meninggalkan kesan yang baik gitu loh sama kalian, meninggalkan bentar ya meninggalkan kesan yang baik buat kalian semua gitu. Gue merasa gue great dalam keadaan gue tuh lagi beruntung lah gitu, beruntung lah ada banyak orang yang peduli sama gue, yang mau dukung gue sampai terakhir, bikin project ini itu gitu tuh, kayak gue bersyukur gitu. Dan mungkin maksudnya kalau buat adik-adik akademi gue tuh justru merasa kayak sayang gitu, ngerti gak sih, kayak belum merasakan apa gitu, saya masuk tim juga belum, gini juga belum gitu. Justru menurut gue mereka yang pasti akan kayak banyak hal-hal, maksudnya gue udah nggak penasaran lagi gitu loh, kayak gue udah pernah ngerasain ini, gue pernah ngerasain itu, pahit manisnya gue udah tahu nih, suka dukanya gitu. Kalau mereka tuh kayak belum, jadi pasti buat mereka justru kayak lebih sayang gitu. Justru mereka lagi semangat nih, lagi baru banget kayak mau aku mau ini, aku mau itu, apa ya rasanya ini, apa ya rasanya itu ya gitu, tapi belum sempet ngerasain udah itu. Jadi sebetulnya ya positifnya itu sih buat gue, meskipun kayak kalau gue ngeliat mereka kayak sayang banget, padahal banyak banget gue liatnya kayak bener-bener berpotensi.
ya tapi ya tempat buat berkembang kan gak cuma di JKT ya, maksudnya ya setelah di sini ya pasti akan ada tempat-tempat lain buat mereka berkembang gitu. Jadi kita doakan aja semoga mereka bisa berkarya dimanapun itu, meskipun ya nggak, menurut gue tolak ukur sukses berkarya tuh yang nggak harus lu jadi public figure, ngerti nggak sih, nggak harus lu kayak jadi terkenal seterkenal lu punya nama pas di JKT kan, gitu juga nggak. Sebenarnya tolak ukur sukses bukan itu kan, selama mereka bisa terus ngelakuin apa yang mereka pengen dengan bahagia, menurut gue itu aja udah suatu awal yang bagus gitu. Tapi kalau buat gue pribadi ya, karena gue udah kayak udah cukup ngerasain gitu loh, jadi gue rasa sih kayak kalaupun habis ini gue udah fokus kuliah kerja pun gue udah nggak apa-apa gitu, gue udah siap gitu loh guys. Aduh gak tau ya, tadi siang gue dikit nyamuk deh gitu guys. Kerja di law firm kak, ya emang iya gak sih, kan gue kan jurusan hukum ya. Kalau kata Sal Priadi sama Nadine, Amin paling serius. Gigit balik nyamuk ya, buset, barbar banget. Jaksa apa pengacara? Tak, belum tahu ya, kita lihat nanti ya. Kutunggu warna rambut barunya. Haha, iya, oke ditunggu ya. Gue juga lagi ini deh, masih searching deh. Nanti kalian lihat aja. Aduh, gue kayak salfok gara-gara gue ngeliat ini izin punya. Lucu banget. Jurusan hukum juga boleh kok jual martabak. Bener sih, gue juga tertarik sih buat jual martabak sih. Gak kepikiran buat join model tim gitu, kepikiran, tapi mungkin gue akan tunggu panjang banget karena gue udah capek gitu kalau rambutnya nanggung terus potong pendek tuh orang pasti yang kayak apanya yang potong sih, ngerti gak sih? Gue tuh pengen kayak sesuatu yang ekstrim gitu, kayak gue dari tadinya panjang banget terus tiba-tiba seret gue pendek gitu. Tapi kalau buat ini mungkin gue akan puas-puasin dulu cat rambut ini itu, baru nanti gue akan bondol. Tapi menurut gue tahun ini gue akan bondol sih, tapi mungkin akhir tahun gitu. Jurusan hukum apa jual martabak? Jual martabak. Marteti nggak sih brand martabaknya? Iya, lu kan udah bilang paling habis ulta. Iya, gue udah bilang gitu. Nah, kita lihat nanti ya akan dibawa kemana, karena ya namanya juga manusia cuma bisa merencanakan kan. Aduh, bondol aja kayak ibu-ibu. Coba dicepak. Saya masih kesulitan cari Oshi mah gak usah dicari. Gue juga gak pernah tuh pas liat NCT terus kayak nyari gue mau Oshi yang mana ya gitu tuh, gak pernah gitu. Ya gue awalnya juga dukung semua, gue liatin MV juga netral gitu, karena ya tujuan gue suka NCT tuh ya karena gue mau dukung, karena gue emang pure gue mau mendukung mereka. Gue lihat waktu awal kan mereka belum terkenal sekarang kan, gue lihat mereka bagus, punya potensi, gue mau dukung tanpa gue mikirin gue mau ngasih siapa, karena ya maksudnya lu jangan dipaksain gitu, santai aja. Gue dukung waktu itu nonton MV, nggak langsung suka Haechan banget juga enggak. Gue sempet ngeliat Yuta, gue sempet ngeliat Winwin, gue sempet ngeliat Taeyong, sampai akhirnya gue nemuin Haechan, dan itu tuh terjadi bukan gue cari gitu loh. Kayak ya udah, kayak ada aja satu momen yang bikin gue kayak oke, gue suka sama nih orang gitu, oke gue akan dukung dia. Dan itu kan kayak bertahap gitu. Awalnya gue cuman siapa nih gitu, menarik perhatian gue gitu, siapa nih, terus setelah siapa nih kayak gue mulai kepoin, oke gue suka sama ini orang, lucu gini-gini, gue mau cari tahu sampai akhirnya gue tiba di titik oke gue mau dukung dia gitu. Kalau dicari tuh malah kayak gimana ya, memang menurut gue akan lebih berharga kalau ada suatu momen sih, kayak momen yang kayak bikin lu kayak oke gue tahu, oke gue pengen dukung nih orang gitu. Aduh, ya kan, ngapain sengaja dicari? Emang kalian mau nyari apa sih? Emang kalau udah ketemu sih terus apa gitu kalau misalnya sengaja dicari?
Terus menurut gue merasa yang bikin gue sama Hechan tuh gue merasa apa ya, berharga aja gitu, dan gue merasa bonding ya karena ada banyak cerita gitu loh di balik itu. Nggak capek, kata capek apa ya, masih sakit tuh, iya masih, kan tadi gue bilang masih, tapi udah nggak banget, tapi kayak masih kadang-kadang gue kayak masih pengen pijit-pijit aja. Suka kan datang bukan dicari. Betul, betul, betul. Kabira masih cari Oshi, personal bonding sama Hechan ya, kira-kira gitulah, meskipun mungkin sepihak ya karena gue doang yang merasa bonding, tapi dia kan nggak tahu gue siapa, tapi apa juga, yang terpenting kan itu emang kayak meskipun dia nggak tahu gue siapa, tapi ya gue akan terus menjaga hubungan dan perasaan yang positif ini loh, ngerti gak sih, jangan sampai menjadi toksik buat diri gue sendiri gitu. Soalnya gue koleksi botol apa sih, botol NCT itu ya, gue juga koleksi tuh, ada di bawah. Dia kan udah bikin lo semangat, itu benefitnya. Kabira belum ada abis ini, ya udah santuy aja sumpah. Justru gue mendukung kalian semua yang Oshin gue dulunya buat tetap dukung JKT abis ini. Kadang ngerti gak sih, yang meskipun gak harus dipaksa ya, tapi maksudnya ya jangan jadi antipati juga kan, maksudnya gue tuh udah keluar, maksudnya gue ibaratnya gue gratis ini restrukturisasi ya untuk menyelamatkan JKT, kan sebenarnya tujuan restrukturisasi itu kan buat menyelamatkan JKT, tapi kalau setelah gue kena restrukturisasi terus kayak malah pada pergi semua, ya kayak sia-sia dong gitu pengorbanan gue gitu. Ketahuan nih ke ayam cewek. Ya suatu saat akan kembali dukung JKT ya, tapi masa pelan-pelan aja gitu, bukan yang jadi kayak gue gak mendukung lagi, stop dengan dunia tipu-tipu ini ya, kayak jangan juga gitu. Kayak ya udah, kalau misalnya kalian ada yang kalian suka ya udah gitu, ikutin aja. Kalau misalnya ntar keluarin musik video ya tonton, naikin streaming lah kayak gue lah gitu. Dengerin tuh wasiat Teti. Wasiat nggak tuh, kayak mau ngapain dah gue, pelan-pelan mau ke Cika. Semangat, Cika tuh so lovely ya, gue tuh kalau nggak Cika tuh bawaannya pengen sayang, pengen peluk gitu Cika. Pikiran mau pensi ada tapi malas dilakukan. Yang datang jangan ditolak, yang pergi jangan dicari tuh gitu. Ada harapan buat balik lagi ke JKT gak sih? Maksudnya kalau misalnya setelah gue restrukturisasi sih kayaknya enggak lah, udah lah, yang udah di belakang aja gitu. Pensi apa itu, pentas seni, pensi mah hai Kak Tasya, selamat malam. Hello. SM Entertainment gue disuruh ke F5 ya, kali-kali guys. Gue baru nyadar ya, lipetan mata gue tuh gede banget. Ini kayak bukan monolit deh, tapi ini kelopak mata gue kayak kenapa begini dah. Lihat deh, kayak tebel banget cuy. Apaan dah? Kebanyakan tidur deh gue kayaknya. Aneh banget, kelopak mata gue ada begini bentuknya. Aneh gak sih? Tebel banget. Biasa kan orang kayak gimana ya, kayak ya udah satu doang gitu. Ini gini apa sih? Bukan monolit tapi monolog. Kok kita aku tuh itu? Iya gak sih?
Kelopak matanya punya kelopak mata. Iya, makanya gue bingung. Bukan ini loh. Ini loh kayak ada satu ada dua. Biasanya orang satu atau nggak ada sama sekali. Ini kayak belipet-lipetnya baik banget tuh. Apaan sih, takut. Gak jelas. Monokrom. Dari jauh kayak coba nih gue malam dulu. Tebel banget. Darah rendah tuh kata Kak Putri. Emang iya? Biasalah. Cuma merem, kalau merem ya biasa aja. Monorail. Beda dong, gak monorail dong. Mata lu ada kantong Doraemon ya. BTW kemarin tuh yang pas terakhir kali gue showroom itu tuh kayak ada yang kayak bener-bener gak enak banget, yang kayak soal masalah skripsi. Terus kayak gue gak nyalain siapa-siapa sih, dan kemarin pun gue ngomong gitu di feed call, kayak gue tuh gak berusaha buat menyerang satu orang, tapi tuh kayak ke general gitu loh. Itu kayak pesan gue mau ngeluarin unek gue, jadi kayak udah gak usah yang kayak terlalu dipikirin, minta maaf kayak lu maafin gue gitu, kayak santai aja, sumpah. Emang tiket to shoot udah keluar? To shoot apa sih? Emang iya? To shoot apaan? Kok udah kehabisan tiket to shoot? Emang udah ada tiket to shoot? To shoot apa sih? To shoot teater. Jiji marah Ted soal itu. Iya, dia marah tapi dia salah paham sebetulnya. Dia ngomong gue, gue kira apa nih bang gitu. Oh, Great to Shoot Kak Baby sama Birthday to Shoot sis. Oh, gue kira, gue bingung, gue ada to shoot apa? Gue kira to shoot gue. Sekarang jam berapa guys? Gue nanya jam mulu, abis gue takut kayak lewat gitu. Tapi gue udah bingung sih mau ngomong apa. Terus kayak mata gue udah mulai lelah pakai softline guys. Karena jam berapa sih? Gue kayak pengen liat jam 22.56. Oh iya tuh bentar lagi jam 11. Gue kan kayak tadi udah bilang gue mau sampai jam 11 doang. Aduh nyepam mulu nih. Belum lihat, ntar gue liat ntar. Udah gue bacain podium aja kali ya. Di nomor 13 ada Kiara, nomor 12 ada Ayam Puing Puing, nomor 11 ada Timothy Michael, nomor 10 ada Enda, nomor 9 ada ini dia ngerjain gue gak sih? Soal lali olala. Nomor 8 ada Hena, nomor 7 ada Salahnya Tamara, nomor 6 ada Jun, nomor 5 ada Ingusnya Teti, nomor 4 ada Rizka MD, nomor 3 ada Pung di sini, nomor 2 ada Fata, dan nomor 1 ada Shelma. Wow, Shelma ini kamu nomor 1. Wow, keren. Makasih banyak ya guys semuanya udah nonton gue hari ini. Mau ngomong apa ya? Makasih ya, meskipun kayak gue tahu kayak nggak semua orang ngerti omongan gue, karena gue tadi konten gue sebetulnya niat hari ini kan emang unboxing perhecanan dan unboxing hygiene tadi kan, Korea. Tapi makasih yang udah nyimak sampai ending banget dan mau ngomongin banyak hal sampai nguping mak gue gitu teleponan. Can I get an awa kocak. Ya udah, KBN udah lama nih nggak nongol. Thank you walaupun ketinggalan unboxingnya. Ya nanti akan di YouTube aja. Oke, makasih semuanya. Itu apaan sih itu? TikTok. Cari deh Can I Get an Awa. Terus kayak ada bunyi dia kayak gigitin earphone gitu. Kocak. Makasih guys semuanya nonton hari ini. See you. Apa kita belum screenshot ya? Gue mau screenshot apa? Gue mau screenshot. Gue mau pamer ini.
Gitu guys, dah. Dadah. Iya, rare item gue kan pamerkan sekali lagi. Dah. Dadah.